Sahabat Muslim dimanapun berada, penyerangan Iran kepada Israel tiada henti sampai hari ini 28 Juni 2025. Sahabat Muslim dimanapun berada, sebelum umat Islam menguasai dunia di akhir zaman, di situ umat Islam akan mengalami penderitaan dalam arti jumlahnya banyak, tetapi tidak ada pengaruh apapun terhadap kehidupan di akhir zaman secara politik dunia. Itu pun kita bisa merasakan bahwasanya umat Islam dunia tidak berkutik di bawah kekuasaan orang-orang non-muslim, termasuk warga Eropa, negara Eropa, bahkan negara-negara Islam yang ada di daerah Arab, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Suriah, itu semua di bawah kekuasaan orang-orang Eropa, termasuk Amerika Serikat yang menguasai mereka semua. Itu menunjukkan bahwa jumlah besar dari umat muslim dunia tidak ada fungsi apapun di dalam menjalani politik kehidupan secara internasional. Namun juga di dalam pandangan hadis bahwasanya di akhir zaman umat muslim akan menguasai dunia dengan keadaan yang sangat makmur, adil, dan bijaksana. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Entah itu kapan dimulai, namun saat ini kita melihat fenomena bahwasanya kelompok barat, termasuk negara-negara Eropa non-muslim, mulai tidak berkutik dengan kekuatan negara Iran, satu-satunya negara Islam di dunia yang berani menentang kekuasaan Amerika Serikat dan sekutunya. Israel termasuk kaki tangan dari orang-orang Eropa yang selama ini kita tahu mereka membantai orang-orang di jalur Gaza, termasuk membantai warga Palestina yang notabene mereka itu adalah orang-orang muslim. Tapi faktanya semua dunia diam, termasuk Irak, itu sudah diluluh lantakkan oleh Amerika pada waktu itu. Semua dunia diam, tidak ada yang berani, padahal itu sebagian dari negara Islam. Namun hari ini kita melihat fenomena yang lain. Palestina yang selama ini sudah dibantai oleh Israel, hari ini ada cahaya terang setelah berpuluh-puluh tahun mengalami pembantaian. Muncul negara Iran yang termasuk negara kecil yang tidak pernah dipandang selama ini, satu-satunya yang berani terang-terangan membela muslim Palestina. Memang Palestina oleh Allah dijanjikan merdeka. Apakah hari ini janji itu telah datang? Karena kalau kita melihat Israel itu kayaknya mustahil untuk dihabisi, tapi kenyataannya Iran mampu meluluh lantakkan Israel di dalam serangan-serangannya. Bahkan penangkal rudal dari Israel itu tidak ada fungsinya sama sekali. Dan sampai hari ini 28 Juni tahun 2025, serangan terus intensif kepada vital-vital bangunan yang ada di negara Israel. Sahabat muslim dimanapun berada, hari ini kita menyaksikan bahwa ternyata masih ada negara Islam
yang berani menentang keputusan orang-orang Barat, keputusan dari Amerika Serikat yang selama ini memperkenalkan dirinya sebagai negara dikdaya atau adidaya. Namun Iran tak gentar. Bahkan setelah Amerika menyerang Iran dengan pesawatnya yang canggih itu, maka Iran menyatakan perang dengan Amerika dan menolak damai, menolak gencatan senjata sebagai bentuk keberanian. Kalau kita mau melihat serangan-serangan Iran kepada Israel, pada pangkalan-pangkalan militer milik Amerika di sekitar negara Arab, maka kita memang tahu bahwa Iran sudah siap menghadapi semua itu. Bahkan cadangan bom, cadangan rudal, cadangan nuklir yang dipersiapkan oleh Iran itu sudah cukup untuk melibas seluruh negara-negara yang pro Barat, yang pro Amerika, dan bila suatu saat memang sengaja menentang, menyerang kepada Iran, termasuk Israel. Untuk meratakan Israel memang sudah dirancang dari jauh sebelumnya oleh Iran, sehingga Iran siap menghadapi segala kemungkinan yang akan dihadapi bila bertempur habis-habisan melawan Israel. Namun faktanya pada hari ini kita tetap melihat bahwasanya Iran masih berjaya melawan kekuasaan Barat dan melawan kekuasaan Israel. Ini adalah fakta. Apakah pada hari ini kita menyaksikan detik-detik mulainya kebangkitan Islam di dunia, sehingga kita bisa melihat bahwasanya negara Iran ini memang sangat luar biasa, berani menentang keputusan Barat yang notabene selama ini ditakuti oleh semua negara di dunia, kecuali Iran, satu-satunya negara yang masih berani melawan kepada Amerika Serikat. Sahabat Muslim dimanapun berada, pada saatnya memang Allah sudah berjanji bahwa Muslim dunia akan menguasai dunia ini. Mungkin hari ini semua itu telah datang. Umat Islam akan menguasai dunia dengan menjadikan dunia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat Muslim dimanapun berada, Allah pun juga berjanji, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat sedikit dari sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan siapa yang berbuat keburukan sedikit pun dari yang dilakukan, maka dia akan juga mendapatkan balasan-balasan tersebut. Kalau kita melihat hancurnya negara Israel, itu memang sudah cukup pantas mereka hancur, karena selama ini mereka telah menghancurkan kehidupan orang-orang Palestina. Sehingga janji keadilan Allah bahwa Allah itu masih menguasai dunia, bukanlah mereka-mereka itu yang menguasai dunia. Hari ini akan ditampakkan bahwa Islam bisa nomor satu di dunia dengan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akan mengubur negara-negara Eropa yang selama ini sudah berbuat jahat, sudah berbuat dolim kepada Muslim dunia, dan belum ada yang berani menentangnya, kecuali pada hari ini Iran tampil sebagai negara yang berani menolak segala keputusan Barat yang tidak sesuai dengan hati nurani umat Muslim dunia.
Sahabat muslim dimanapun berada, kita semua hanya bisa memberikan bantuan doa kepada pejuang-pejuang Iran, karena satu-satunya negara yang mampu membela Palestina dari kekejaman Zionis Israel yang